Halo semua, kembali lagi di Dapur Ananda Kuliner. Siapa nih yang gak suka makanan yang satu ini? Ini tuh bikin mata melek, sugar banget. Mari kita eksekusi. Ini aku punya kedondong 1 kilonya itu sama bengkuang ya. Jadi masing-masing sekitar setengah kilo kurang lebih lah. Untuk buahnya sengaja aku cuman pilih 3 macam buah aja, yaitu kedondong, nanas, sama bengkuang. Karena ini asinannya mau aku awetkan di kulkas. Kalau ada tambahan kayak jambu air, timun itu biasanya suka ini kalau diawetkan tuh suka hitam, suka kurang enak. Sebenarnya ini masih bisa ditambah mangga muda, cuman aku nggak begitu suka sama mangga muda. Jadi aku tuh kalau pilih makanan selain yang memang aku suka, hobi, tapi aku juga lihat makanan itu banyak khasiatnya atau enggak, seperti nanas dan bengkuang itu juga banyak khasiatnya ya, terutama untuk kulit. Asinan ini juga bisa banget untuk ide usaha. Untungnya gede ya kalau dijual, beli 1 kilo aja jadinya banyak banget. Yang nggak suka ngupas nanas siapa nih? Sini merapat. Aku ajarkan cara ngupas nanas yang mudah ya. Caranya nggak usah satu nanas itu langsung dikupas, itu agak sedikit sulit sih kalau belum terbiasa ya. Tapi aku udah bisa dengan cara eh, nanas itu nggak dibelah juga udah bisa. Nah ini untuk pemula, untuk yang nggak suka ngupas nanas, nah caranya dipotong-potong aja dulu kayak gini nih. Dan aku sebenarnya kalau ngupas nanas itu sukanya, nah si getah nanas itu ke tangan itu tahu nggak, jadi bikin tangan halus. Maklum aku kan kerjanya di dapur ya, kadang-kadang tangan aku itu kasar. Nah kalau habis ngupas nanas sengaja aku agak gosok-gosok ke tangan. Nah tangan itu jadinya lembut. Tapi yang nggak keseringan juga, mungkin kalau ngupasnya lebih dari satu, misalkan ada banyak, yang nggak diharuskan sih, nggak dianjurkan karena bikin kulit tipis ya nanas itu. Nah itu untuk buang yang item-itemnya juga coklat ya, bukan item. Gampang banget dengan cara yang seperti itu. Bisa juga eh kalau sekarang ada ya alatnya, beli di online shop ada. Tapi aku lupa naruh jadi pakai pisau aja. Nah, bisa juga dengan cara seperti ini nih ngupasnya. Kalau udah terbiasa gampang-gampang aja kok sebenarnya. Apapun harus dicoba dan harus dibiasakan, nggak ada yang sulit sebenarnya. Abaikan suara rengekan Saidah. Tumben dia bangun pagi, biasanya bangunnya di atas jam 12. Apa sayang? Pengen cucut. Kan mau bikin makan tuh. Bikin makan. Setiap makanan yang aku suka, pasti aku tuh berusaha belajar supaya aku bisa sendiri. Karena apa? Kalau bisa sendiri itu
untuk rasa dan kebutuhannya bisa disesuaikan, seperti buah-buahannya apa aja yang kita mau kan. Kalau beli kan ke orang, apalagi yang sudah di rata-rata udah dikemas ya, kalau beli asinan itu kita nggak bisa request yang pada akhirnya cuman dimakan sebagian kan yang kita suka aja. Enaknya kalau bisa itu bisa sesuai kemauan kita, dan nggak ada ruginya kita belajar sesuatu, apalagi masak ya, karena kan itu kok bisa untuk konsumsi, bisa juga untuk ide jualan, apalagi kita sebagai emak-emak harus bisa memanage keuangan yang ya mungkin nggak semua cukup ya, ada juga yang pas-pasan, bahkan ada yang kurang. Nah, kita harus bisa mensiasatinya supaya semuanya terpenuhi gitu. Aku suka jajan kulineran, setiap makanan yang aku suka, walaupun ya harganya lumayan mahal juga, aku pernah ngerasain beli ya dulu di zaman kerja. Apa-apa dibeli karena penasaran, dan setelah penasaran kalau rasanya enak pasti beli-beli gitu. Lama-lama kan mikir ya, kalau beli-beli terus lama-lama ya boros juga kan kebutuhan, apalagi yang namanya kita udah berumah tangga, udah punya anak, kebutuhan semakin menambah. Nah, yang ada di pikiran aku itu bukannya aku jangan beli gitu, jangan makan itu, tapi gimana caranya aku bisa makan itu tapi dengan cara aku nggak ngeluarin uang besar. Nah, makanya aku selalu belajar apapun makanan yang aku suka itu, hampir semua ya, ada yang nggak bisa, tapi hampir semua aku bisa bikin. Karena aku pelajari. Nah, ini untuk cabenya aku cuman pakai cabai keriting aja ya supaya ada warnanya, dan kalau pakai cabai domba terlalu pedas, kebetulan aku nggak terlalu suka pedas. Nah, untuk gulanya disesuaikan sama selera aja, garamnya disesuaikan aja, nanti kan bisa dikoreksi rasa. Dimasak sampai airnya mendidih dan nanti didinginkan sampai benar-benar dingin atau hangat kuku lah boleh. Baru dicampurkan ke si buahnya yang tadi. Nah, kebetulan tadi buahnya terlalu banyak ya, separohnya aku simpen di freezer untuk nanti. Nah, ini aku pakai cuman separuh dari yang tadi aja supaya pas dengan airnya. Ini tuh seger banget, bikin mata melek. Nah, ini karena kebanyakan bikinnya, kalau diambilnya di mangkok itu nanti takutnya ada yang kepegang ya, lama-lama basi kan nggak kuat. Kalau diginiin dibungkus satu bungkus gitu kan nggak tersentuh lagi, nanti airnya bisa langsung diamankan. Ini bisa tahan seminggu di kulkas. Lagian kan makan kayak gini nggak setiap hari ya, sewaktu-waktu lagi pengen aja. Nah, ini juga jadinya banyak, lumayan dapat 4 bungkus. 4 bungkus itu bisa aku makan sekali nih, 1 bungkus itu juga bisa bareng anak aku, soalnya lumayan banyak sebungkusnya. Terima kasih yang sudah ikuti bikin rujak ini, semoga bermanfaat untuk ceritanya, untuk tipsnya, dan untuk tutorial bikin rujaknya. Semoga kita selalu disehatkan, amin.